Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Kita patut bersyukur sebab kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Kita yakin bahwa Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita rasakan kuasa-Nya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Kami merasakan Kau menjamah setiap kehidupan kami. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Kami menaikkan
naikkan syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan terus beracara dalam ibadah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali, kita akan memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya,
kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita sedang memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu kami butuhkan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Hembuskanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh.
Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, kami haus akan firman Tuhan. Kami rindu diperbaharui dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, mata kami tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Engkau mau bagi kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya yakin semua karena Tuhan kita bisa mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti kebenaran firman Allah. Ya, bagaimana dalam kita memilih, ya, pemilihan itu menentukan hidup, ya. Sebab kalau salah pilih, maka itu akan menentukan dalam hidup kita, ya. Itulah sebabnya saudara, kita juga perlu memperhatikan dalam pilihan, ya. Seperti saya tadi katakan, pilihan itu menentukan, ya, hidup kita. Nah, kalau saya coba lihat dulu dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, di sini saudara satu contoh bagaimana harus memilih. Ya, di sini dikatakan bahwa ini yang boleh kamu makan, semuanya boleh ini kamu makan. Tetapi satu ini kamu jangan makan. Ya, sebab kalau kamu makan ini, kamu akan mati, dikatakan. Nah, saudara, di sini ada satu pilihan yang tadi saya katakan menentukan hidup kita. Kalau salah memilih akan menentukan bagaimana hidup kita. Nah, saudara, singkat cerita, kalau kita ikuti dari kebenaran firman Allah, bagaimana Adam dan Hawa, ya, akhirnya Hawa mulai terbujuk oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Dia mau makan itu buah yang seharusnya tidak boleh dimakan, ya, mencoba untuk makan itu karena ditipu oleh iblis.
Ya, akhirnya dia juga bagi kepada Adam, Adam juga jatuh dalam dosa. Ya. Nah saudara, ini satu pilihan. Sadar atau tidak saudara, dalam hidup kita ya selalu dihadapkan kepada pilihan. Ya. Ada pilihan yang tidak terlalu penting misalnya saudara ya besok habis bangun pagi, habis bangun tidur, saya mau makan ini, atau saya mau pergi belanja dan sebagainya ya. Itu mungkin hal-hal yang pilihan yang tidak terlalu penting. Sebab mengapa saya katakan tidak terlalu penting? Bisa jadi makan, boleh, enggak jadi makan itu juga bisa ya. Dalam satu pilihan masih enggak terlalu penting ya. Nah, ada juga pilihan yang sangat penting. Misalnya masalah pekerjaan, masalah jodoh ya. Berapa banyak yang seringkali ya mereka yang sudah menikah ya salah pilihan dalam jodoh ya. Mereka dulu mungkin berkata, aduh menyesal sekarang, mengapa saya ambil yang bukan anak Tuhan, enggak sama dengan saya sehingga saya hadapi ini dan itu ya. Ada penyesalan-penyesalan yang mungkin dialami oleh seseorang karena salah memilih. Ya, tadi saya katakan pilihan ini merupakan satu pilihan yang cukup penting. Ya, baik juga pekerjaan. Ya, dalam memilih pekerjaan juga itu penting. Kalau pekerjaan itu membuat kita berdosa, buat apa kita bekerja itu? Ya, kalau pekerjaan itu membuat kita meninggalkan Tuhan, buat apa kita bekerja itu? Ya, ini merupakan satu hal pilihan yang penting. Nah, saudara, manusia bisa memilih, ya, karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, ya, kehendak bebas. Mau pilih yang ini, mau pilih yang itu. Itulah seringkali kita mendengar dikatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Benar saudara, sebab memang manusia diberi hak untuk memilih ya. Karena manusia punya kehendak bebas. Lalu mengapa kita harus memilih ya? Mengapa kita harus memilih? Yang pertama saudara, mengapa kita harus memilih? Karena kita itu ya tidak bisa memiliki semuanya, ya, nggak bisa memiliki semuanya, ya, baik itu waktu, perhatian kita dan lain-lain terbatas, ya, nggak bisa semuanya kita bisa ambil dan kita bisa melakukan semuanya, sebab ada keterbatasan. Kita bukan Allah. Kita manusia yang terbatas, waktunya juga terbatas, ya, kesempatannya terbatas dan sebagainya. Nah, saudara, perhatian kita juga terbatas dikatakan. Tetapi keinginan kita tidak terbatas, ya. Keinginan kita tidak terbatas. Itulah sebabnya, ya, mengapa kita harus memilih. Sebab memang manusia itu keinginannya nggak terbatas. Kalau bisa semuanya mau diambil, ya. Sedangkan manusia terbatas keadaannya. Kalau ditanya, ya, mungkin kalau ada pertanyaan, siapa yang mau pekerjaan yang ini? Mau. Siapa yang mau pekerjaan ini juga mau, ya. Kalau bisa apa semua mau. Tapi apa bisa mengatur waktunya, ya? Sedangkan waktunya terbatas dan sebagainya. Jadi manusia itu banyak keinginannya, ya. Terlalu banyak keinginannya, itulah sebabnya diperlukan untuk memilih. Supaya itu menentukan hidup kita mau ke arah mana hidup ini. Ya, jadi harus dipilih. Ya. Nah saudara, mengapa juga kita harus memilih? Ya, karena pilihan itu adalah sebuah ujian. Mungkin saudara berpikir, pilihan itu merupakan satu ujian, maksudnya apa? Ya, kok merupakan satu ujian. Nah saudara, kadangkala lewat pilihan kita, ya, Tuhan juga menguji apa isi hati kita. Ya, Tuhan ingin melihat isi hati kita. Tuhan bisa menguji hati kita, bisa memperhatikan isi hati kita. Tujuan hati kita apa? Memilih itu untuk apa? Ya, nah saudara, jadi ini merupakan satu ujian juga.
Lalu saudara, mengapa kita juga harus memilih? Sebab pilihan menentukan tindakan kita, ya. Pilihan itu akan menentukan tindakan kita. Seringkali orang berkata, ya, mengasihi itu sebuah pilihan dikatakan, ya. Mungkin orang berkata mengasihi itu sekedar emosi, maksudnya begitu, ya. Orang berkata mengasihi itu hanya sekedar emosi. Tetapi sebenarnya saudara, mengasihi itu sebuah pilihan, ya. Sebuah pilihan. Mau mengasihi atau tidak itu sebuah pilihan, bukan sekedar emosi, ya. Memang di dalam kasih seringkali ada juga di situ emosi ikut berperan juga. Tetapi bukan sekedar emosi mengasihi, tetapi itu merupakan satu pilihan. Saya memilih ini untuk mengasihi. Begitu juga sebaliknya, membenci, dendam itu juga satu pilihan, ya. Yang Tuhan juga mau kita bisa memilih mana yang akan dipilih. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 13, contoh-contoh di Alkitab bagaimana mereka memilih, ya. Dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai ayat 11. Kejadian 13 ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, singkat ceritanya di sini saudara, Abraham dan Lot tadinya bersama-sama. Ya, Lot ini adalah keponakannya. Nah, tadinya bersama-sama, tapi karena bersama-sama kekayaan mereka makin bertambah sehingga terjadilah masalah, baik hamba dengan hamba beributlah, masalah pembagian tempatlah dan sebagainya. Akhirnya Abraham berkata dengan bijak, begini saja, kita juga nggak bagus begini terus. Mari kita pisah saja, ya. Tetapi Abraham memberikan satu contoh, ya, teladan yang baik bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia berkata kepada keponakannya, kepada Lot, kamu boleh pilih mana yang kamu mau pilih dulu, ya. Setelah kamu memilih, kamu boleh ambil itu. Seringkali manusia saudara mestinya pilih duluan, sisanya kasih ke orang lain, ya. Akhirnya Lot saudara tidak berkata kepada Abraham, oh bapak aja yang pilih dulu. Enggak, dia cepat-cepat memilih dengan pandangan matanya dikatakan. Ya, Lot diberi kesempatan untuk memilih. Lot memilih berdasarkan penglihatannya. Wah, ini yang baik bagi saya. Oh ini, ya, yang tempatnya nyaman. Nah, saudara, seringkali ya kita mungkin dalam pilihan, menentukan pilihan hanya berdasarkan penglihatan seperti Lot, ya. Hati-hati, ya. Kalau saudara perhatikan kejadian yang terjadi, ya, bagaimana istri Lot menjadi tiang garam, ya, dan sebagainya. Tetapi kita tidak hanya memilih dengan mata, tetapi juga harus dengan hati kita, ya. Bagaimana hati kita? Bukan cuma pandangan mata tetapi hati. Seringkali orang berkata hati gak tenang sebenarnya. Saya pilih ini walaupun menurut saya ini baik, nyaman. Tetapi bagi saya sepertinya saya gak sejahtera sebenarnya. Sebenarnya bukan itu yang saya harapkan. Tapi saya gak sejahtera sebenarnya. Nah, kalau gak sejahtera mengapa melakukannya? Itulah sebabnya saudara dibutuhkan juga selain dengan pandangan mata. Tetapi juga perlu memilih dengan hati, ya, dengan hati. Kalau memilih dengan hati, maka itu juga akan menolong sehingga hati kita tatkala tidak sejahtera, kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, ya, bagaimana Tuhan jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau saudara perhatikan juga di dalam satu kejadian dalam
Rut pasal 1 ayat 14. Rut pasal 1 Rut pasal 1 ayat 14. Rut pasal 1 ayat 14. Bentar. Rut pasal 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya, di sini kisah dua wanita dengan dua pilihan. Ya, secara manusia pilihan Orpa ya dapat dipahami karena mungkin ya sekarang Rut sudah nggak punya anak laki-laki lagi, nggak mungkin dia akan menikah dengan anaknya Rut lagi sebab anaknya dua-dua laki-laki sudah meninggal. Ya, mungkin secara pilihan mungkin dapat dipahami kalau Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi. Ya, meninggalkan Naomi. Tadi Naomi nggak punya anak laki-laki lagi sehingga Orpa nggak bisa kawin lagi dengan anaknya Naomi, bukan anaknya Rut, dengan anaknya Naomi. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Rut ya adalah luar biasa. Dia memilih untuk tetap tinggal dengan Naomi. Walaupun Naomi nggak punya anak laki-laki lagi, yang dengan kata lain nggak bisa menikah lagi dengan anaknya Naomi. Ya, mungkin Rut kalau meninggalkan Naomi seperti Orpa bisa menikah lagi dengan yang lain dan punya mertua lagi. Nah, tetapi di sini ya pilihan Rut luar biasa. Dia berani memilih Naomi. Sebab apa? Dia punya kasih. Dan dia juga punya kesetiaan 100%. Ya, inilah yang membuat Rut dapat memilih dengan baik. Karena Rut di sini mempunyai kasih. Rut juga mempunyai kesetiaan yang 100%. Itulah yang menolong Rut dalam memilih. Ya, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan bagaimana akhirnya hidup Rut. Ya, hidup Rut luar biasa diangkat oleh Tuhan. Setelah kawin dengan Boas dan sebagainya. Ya, Rut bukan lagi janda yang merana yang tidak punya apa-apa, nggak punya tujuan apa-apa, tetapi akhirnya ya hidup Rut juga diberkati oleh Tuhan karena tidak salah memilih, pilihannya tepat. Ya, itulah sebabnya saudara, kita juga diperlukan dalam memilih, harus memilih yang tepat sebab ini akan menentukan hidup kita. Jangan hanya dengan pandangan mata saja memilih, asal asal mata senang, cocok, ya. Tetapi juga diperlukan hati untuk memilih. Inilah pilihan iman dari Rut, ya. Pilihan iman, ya. Pilihan kasih bukan sekedar pilihan mata, tetapi itu merupakan satu pilihan iman, ya. Karena Rut memiliki iman dengan apa yang dia buat dengan kasih yang 100%, dengan kesetiaan yang 100%, pasti Rut juga akan melihat tangan Tuhan ikut campur dalam hidupnya. Ya, Tuhan juga akan mengatur hidup Rut. Itulah yang diimani oleh Rut. Ini merupakan pilihan iman dari Rut. Saudara, pilihan itu muncul dari hati yang terdalam, ya. Sebab itu hati harus dibenahi. Kalau hatinya benar, hatinya betul, ya, maka pilihan itu akan keluar dari hati yang terdalam, maka pilihan kita tidak akan salah, ya. Sebab hati kita benar, hati kita berfokus kepada Tuhan, hati kita menyenangkan hati Tuhan, hati kita ingin memuliakan nama Tuhan, maka pilihan yang kita akan ambil juga akan memuliakan nama Tuhan, ya. Karena kita membenahi hati. Nah, itulah sebabnya hati juga penting untuk dibenahi di dalam memilih. Lalu hal yang ketiga, saudara, mengapa kita juga harus memilih? Ada contoh di dalam Alkitab bagaimana ya dalam pilihannya. Coba kita lihat Matius pasal 26. Matius 26 ayat 39.
Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, ini contoh Yesus, saudara, dalam pilihannya. Ya, Yesus juga pernah dihadapkan kepada pilihan yang sangat penting sekali. Ya, pilihan yang sangat penting. Apakah dia memilih dengan kehendaknya sendiri? Ya, lepas dari apa yang Allah sudah tentukan bahwa dia akan mati di atas kayu salib, menderita untuk manusia. Kalau Yesus memilih untuk keluar dari rencana itu, ya bisa saja, tetapi tidak akan terjadi apa yang kita alami sekarang, bahwa hidup kita ya diampuni dosanya karena kematian Yesus. Yesus bisa menentukan pilihannya dengan benar. Dia tetap berada dalam kehendaknya Bapa. Kalau memang ini kehendakmu Bapa, terjadilah seperti apa yang Engkau mau. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, itulah sebabnya kita juga penting ya, perlu dalam menentukan pilihan ya. Baik itu beberapa hal pilihan yang harus kita harus perhatikan ya. Sadarilah saudara bahwa hidup ini adalah pilihan ya. Dan pilihan kita sangat penting ya. Tidak sembarangan dalam memilih ya. Itu perlu kita perhatikan. Jangan sembarangan dalam memilih. Baik memilih pekerjaan, memilih jodoh, memilih dalam sekolah dan sebagainya ya. Jadi itu penting, jangan sembarangan ya. Sebab memilih itu juga menentukan prioritas ya. Menentukan prioritas sangat penting. Prioritas yang sangat penting itu mana? Kita harus bisa membedakan mana yang penting dalam memilih ini. Yang jadi prioritas itu yang mana? Seringkali saudara ya, orang tidak memperhatikan hal itu ya. Yang prioritas itu yang mana? Yang harus ya diperhatikan. Sebab apa? Ini akan menentukan pilihan kita ya. Misalnya saudara ya, mana yang lebih prioritas? Bingung, mau mana yang lebih dulu ya. Tetapi kita perlu belajar dari kebenaran firman Allah. Urutan yang pertama adalah kebenaran firman yang utama. Ya, kebenaran firman atau firman Tuhan yang utama. Ya, itu yang menjadikan satu patokan yang utama. Lalu yang kedua adalah keluarga. Ya, prioritaskan Allah nomor satu. Ya, firman Allah nomor satu. Kebenaran firman nomor satu. Lalu kedua, keluarga. Lalu yang ketiga baru karier ya. Mungkin saudara punya karier apa dan sebagainya, itu nomor 3 ya. Jadi kita harus bisa memilih mana yang prioritas, mana yang utama, jangan dibalik-balik ya. Sebab ini akan menentukan hidup kita. Ada orang berkata, "Loh kalau enggak pekerjaan prioritas, bagaimana kita mau hidup? Bagaimana kita mau makan? Keluarga saya bagaimana?" Orang yang berkata begitu karena dia tidak memiliki iman bahwa Tuhan sanggup mencukupi keperluan kita. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Orang ini tidak punya iman. Kalau dia punya iman, dia akan prioritaskan Allah nomor 1, kebenaran firman nomor 1 ya. Sebab dia tahu kalau hidupnya benar, Tuhan yang akan buka jalan. Haleluya. Tuhan akan memberkati usahanya. Termasuk juga keluarganya akan diberkati. Keluarganya akan dilindungi, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Kalau dia mengutamakan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, menentukan prioritas sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi pilihan kita. Ya, salah memilih, maka itu akan menentukan jalan hidup kita seperti apa. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu hal yang ketiga saudara yang kita juga perlu sadari ya. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 25.
Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Siapa yang takut Tuhan? Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia akan tunjukkan jalannya. Dia akan beritahu jalan yang harus dijalani. Itulah sebabnya perlu kita juga berdoa dalam memilih, ya. Perlu melibatkan Allah. Ada saatnya kita tidak tahu harus memilih yang mana, ya. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, ya. Dalam kita tidak mengerti, dalam kita tidak tahu, ya, perlu kita berdoa supaya Tuhan bisa tunjukkan kepada kita mana yang harus dipilih, ya. Jadi libatkan Tuhan dalam pemilihan, ya. Tuhan biar yang mengatur hidup kita, Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita sehingga pilihan kita tidak salah, ya. Puji Tuhan. Jadi kita perlu juga nasihat dari firman Tuhan. Berdoa perlu nasihat firman Allah. Haleluya. Sebab firman Tuhan itu akan menolong kita, ya. Kalau kita salah memilih, kita bisa segera bertobat dan kita memilih sesuai kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Yosua 24. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, dalam Yosua ini dikatakan beribadah kepada Yesus, beribadah kepada Allah adalah pilihan yang tepat. Ya, pilihan yang tepat. Aku dan seisi rumahku, kata Yosua, aku akan beribadah kepada Allah. Puji Tuhan. Ini satu contoh pilihan yang tepat. Ya, ibadah menjadikan satu hal yang prioritas dalam hidup kita. Sebab dari ibadah ini kita akan diberkati di situ, termasuk keluarga, termasuk juga pekerjaan, termasuk kesehatan kita. Tuhan juga akan tolong dan lindungi kita, karena ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan perhitungkan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan perhitungkan. Contoh lagi dalam Mazmur 119 ayat 130. Ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, ya. Firman Tuhan kalau tersingkap dikatakan memberi terang. Itulah sebabnya kita perlu firman Allah, kebenaran firman Allah. Dalam kita memilih kita butuh firman Allah. Sebab firman Allah yang menyingkapkan, firman Allah yang memberitahu, ya, bahkan mengajari orang yang bodoh dikatakan, ya. Itulah sebabnya kita perlu jalan kebenaran, haleluya, yaitu firman Allah. Kalau kita ada di jalan kebenaran, kita adalah orang yang beruntung. Haleluya. Puji Tuhan. Coba satu ayat lagi saudara. Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42.
Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, dikatakan Maria telah memilih yang terbaik, yaitu mendengar firman Allah. Ya, Maria duduk manis mendengar firman Allah, sehingga ya ini merupakan satu pilihan yang terbaik buat Maria. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, hidup itu memilih, ya, dan pilihan menentukan hidup kita. Ya, oleh sebab itu berhati-hatilah dalam memilih. Ya, kalau salah memilih akan ini menentukan hidup kita. Pilihlah bagian yang terbaik agar hidup kita dapat maksimal, ya, bisa maksimal sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara yang di rumah berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian, Engkau ada bersamaku.
kasih Tuhan. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tetapi kiranya firman-Mu berbicara di hati kami masing-masing. Roh Kudus dengan firman-Mu akan bekerja bersama-sama, mengingatkan kami sehingga kami tidak salah dalam memilih. Sebab itu akan menentukan langkah hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami selalu berdoa dalam menentukan pilihan. Kami mendasarkan kepada kebenaran firman Allah. Kalau itu melawan kebenaran firman Allah, jauhkan untuk kami pilih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin kalau kami memilih meletakkan prioritas yang utama adalah kebenaran firman. Oh Tuhan, kami yakin keluarga pun akan diberkati Tuhan. Keluarga akan dilindungi Allah. Keluarga juga akan dijaga oleh Tuhan. Baik juga pekerjaannya, Tuhan juga akan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi. Kalau ada yang salah dalam pemilihan, dalam menentukan pilihannya, ingatkan untuk segera bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan, sehingga minta dipimpin oleh Allah selanjutnya hidupnya, sehingga Allah boleh memulihkan keadaannya. Di dalam nama Yesus kami titipkan seluruh jemaat Permata Buana, baik itu para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, sehat-sehatkan terus. Baik Ibu Yuli, Tuhan sehat-sehatkan terus. Jagai dalam hadirat Tuhan. Biarlah mereka tetap takut Tuhan, cinta Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati sampai ke anak cucunya. Terima kasih Bapa, para kaum dewasa, Engkau berkati mereka juga dengan kesehatan, pekerjaannya, rumah tangganya diberkati Allah di dalam nama Yesus. Baik juga anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu diberkati Allah. Mereka-mereka yang akan mulai sekolah minggu depan, Tuhan tolong, biarlah Tuhan yang memberikan kesanggupan, kemampuan, hikmat kepada anak-anak yang setia kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan, diberkati Tuhan dengan hikmat, sehingga mereka memuliakan Tuhan di sekolah, menjadi anak teladan, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, sehingga diberkati oleh Allah. Masa depannya mereka diberkati Tuhan. Sehat-sehatkan mereka, jauhkan dari gangguan penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tolong buka jalan. Yang kuliah Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan dalam keluarga, Tuhan juga tolong Engkau sanggup memberikan keturunan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah berkat kesehatan, panjang umur, bahkan rumah tangga yang bahagia Tuhan berikan bagi mereka semua di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang diambang kehancuran karena hilangnya kasih, Engkau kiranya menolong di dalam nama Yesus. Lindungi seluruh keluarga dari jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Baik yang sedang berpergian karena pekerjaan, Tuhan lindungi Pak Freddy yang dalam pekerjaan, kemanapun Engkau lindungi perjalanannya sehingga kembali dengan selamat di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga Aldi sekeluarga yang sedang pulang ke kampung. Tuhan tolong, pada tanggal 20 dia akan kembali ke Jakarta. Lindungi dan jaga
semua kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah negara kami aman, tenang, dan Tuhan Engkau juga yang menolong baik mereka-mereka yang terjangkit virus atau apapun, penyakit apapun. Engkau jamak dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun dari anak-anak Tuhan Engkau angkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil dan aparat negara, biarlah mereka juga sanggup melakukan tugas-tugas yang berat, mampukan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau juga berkati seberapa yang terlibat dalam ibadah online ini, yang melayani Tuhan dengan setia. Apapun yang mereka sudah kerjakan bagi Tuhan, berkati mereka semua, bersama keluarganya diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik yang mengantar, mentransfer untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang dibuatnya, Engkau tidak pernah tutup mata. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberkati setiap kami sepanjang hari ini. Kami sehat, kuat, dan diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Untuk ibadah di gereja berjalan seperti biasa, tatap muka di gereja jam 7 pagi. Tuhan memberkati.